warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Fardin dari Ilmu Ekonomi 2022. Nah, pada video ekonomi hari ini kita akan membahas terkait fungsi biaya, fungsi penerimaan, serta break-even point. Nah, yang pertama yaitu fungsi biaya. Jadi fungsi biaya dirumuskan sebagai C, di mana C itu merupakan total cost. Nah, total cost ini didapatkan dari penjumlahan antara fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan variable cost. Nah, fixed cost itu sama dengan konstanta karena nilainya tetap. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh kuantitas barang. Jadi berapapun jumlah barang yang diproduksi, jumlah dari fixed cost-nya itu akan tetap sama. Nah, kemudian berbeda halnya dengan variable cost yang di sini dituliskan sebagai variable cost itu merupakan fungsi dari Q. Mengapa demikian? Karena variable cost itu dipengaruhi oleh kuantitas barang. Jadi semakin banyak jumlah barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan, maka nilai variable cost-nya juga akan semakin besar. Nah, coba kita perhatikan kurva fungsi biaya berikut ini. Nah, pada kurva ini garis vertikal menunjukkan total cost atau total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sementara garis horizontalnya merupakan Q atau kuantitas jumlah barang yang diproduksi. Nah, di sini ada konstanta atau nilai dari fixed cost. Nah, mengapa fixed cost ini garisnya lurus atau flat konstan? Karena seperti yang saya bahas tadi bahwa nilai dari fixed cost itu tetap. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh jumlah barang atau kuantitas. Nah, selanjutnya ada variable cost. Nah, variable cost ini dipengaruhi oleh kuantitas, makanya garisnya itu naik atau trennya positif. Karena semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka cost atau biaya juga akan semakin besar. Selanjutnya ada total cost atau total biaya yang merupakan penjumlahan dari fixed cost dengan variable cost. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari fungsi biaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu sebesar Rp20.000. Sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan fixed cost sama dengan 100 Q. Jadi di sini kita disuruh untuk menunjukkan persamaan serta kurva biaya totalnya. Kemudian ditanyakan juga berapa biaya total yang dikeluarkan ketika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang. Jadi cara menjawabnya yaitu kita kembali ke rumus fungsi biaya, yaitu C sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, apa yang ditulis, apa yang diketahui yaitu fixed cost-nya sebesar Rp20.000. Sementara variable cost-nya itu sebesar 100 Q. Nah, kemudian jadi kita langsung saja mensubstitusi nilai fixed cost dengan variable cost ke dalam fungsi persamaan, yaitu fixed cost-nya sebesar Rp20.000 ditambah dengan variable cost-nya itu 100 Q. Inilah persamaan dari soal ini. Nah, kemudian ditanyakan apabila perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang, berapa biaya totalnya? Jadi Rp20.000 ditambah dengan 100. Nah, di sini kan 500 unit barang itu kita substitusi saja ke dalam Q. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa ketika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang, maka total cost yang dikeluarkan perusahaan tersebut sebesar Rp70.000. Nah, kemudian bagaimana kurva biaya totalnya? Bisa kita gambarkan seperti ini. Fixed cost-nya kan sebesar 20.000 ya. Kan fixed cost.
Jadi inilah kurva dari contoh soal yang ini. Selanjutnya kita beralih ke fungsi penerimaan. Jadi fungsi penerimaan itu dirumuskan sebagai R atau revenue. Itu merupakan fungsi dari price dikali kuantitas. Jadi penerimaan itu dipengaruhi oleh kuantitas. Jadi semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka penerimaan juga akan semakin besar. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan itu sebesar Rp300.000 per unit. Nah, di sini kita disuruh untuk menunjukkan persamaan serta kurva penerimaan total perusahaan tersebut. Kemudian berapa besar penerimaannya ketika dia memproduksi 250 unit barang. Jadi kita masukkan saja persamaannya, R sama dengan price dikali kuantitas. Yang diketahui itu price-nya kan sebesar Rp300.000. Kemudian dikalikan dengan kuantitasnya yaitu 250 unit. 250. Jadi total penerimaannya ketika dia memproduksi 250 unit yaitu Jadi ketika perusahaan tersebut memproduksi barang sebanyak 250 unit, maka total penerimaannya itu 75 juta rupiah. Nah, kemudian kita disuruh untuk menunjukkan kurvanya. Jadi kurva pada fungsi penerimaan, garis vertikal itu menunjukkan total revenue, sementara garis horizontalnya yaitu kuantitas. Tren dari fungsi penerimaan juga itu positif. Mengapa? Karena semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka penerimaannya akan semakin besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait break even point. Nah, break even point terjadi ketika profitnya sama dengan 0 atau bisa juga disebut sebagai total revenue itu sama dengan total cost. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi, biaya total yang dikeluarkan perusahaan itu ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. Dan penerimaan totalnya itu R sama dengan 200 Q. Nah, pada tingkat produksi berapa unit perusahaan tersebut mengalami break even point? Jadi kita di sini disuruh untuk menentukan berapa jumlah barang yang diproduksi untuk perusahaan tersebut mengalami break even point. Jadi caranya itu break even point kan terjadi ketika total revenue itu sama dengan total cost. Nah, di sini kita lihat bahwa total revenue itu ditunjukkan oleh 200 Q. Sementara total cost-nya itu 20.000 ditambah 100 Q. Jadi selanjutnya kita pindahkan 100 Q ke sebelah kanan. Jadi yang awalnya positif menjadi negatif. Ini 100 Q. Kemudian nilai 100 dipindahkan ke sebelah menjadi pembagi. Nah, di sini kita dapatkan bahwa break even point itu terjadi ketika perusahaan tersebut memproduksi barang itu sebanyak 200 unit.
Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu, apa yang terjadi ketika perusahaan tersebut memproduksi 150 unit? Nah, berarti langsung saja ketika kuantitasnya itu sama dengan 150 unit. Jadi kita substitusi saja nilai dari total revenue dengan total cost. 200 kita substitusi nilai Q menjadi 150. Nah, di sini kita dapatkan ketika perusahaan tersebut memproduksi 150 unit, maka total revenue yang dia dapatkan itu sebesar 30.000. Sementara biaya yang dikeluarkan atau total cost-nya sebanyak 35.000. Di sini kita dapatkan bahwa ternyata total cost-nya itu lebih besar daripada total revenue-nya. Apa yang terjadi ketika hal tersebut? Berarti ketika total cost-nya itu lebih besar daripada total revenue, berarti perusahaan tersebut rugi. Bedanya dengan ketika total cost itu lebih kecil daripada total revenue, itu perusahaan akan untung. Dan ketika total cost-nya itu sama dengan total revenue, sama tadi, berarti akan terjadi break even point. Di sini total cost-nya itu lebih besar daripada total revenue, makanya perusahaan tersebut rugi sebanyak 5.000. Kemudian soal selanjutnya itu, dan apa yang terjadi ketika perusahaan tersebut memproduksi 300 unit barang? Sini kita tulis bahwa kuantitas yang baru itu sebesar 300 unit. Jadi bahwa total revenue itu sama dengan total cost. Jadi 200 kui. Kita substitusi nilai 300 ini ke dalam Q. Nah, kita dapatkan bahwa total ketika perusahaan tersebut memproduksi sebanyak 300 unit, maka didapatkan total revenue-nya itu sebesar 60.000. Sedangkan total cost-nya itu 50.000. Nah, di sini kita dapat bahwa ternyata ketika perusahaan memproduksi 300 unit barang, maka total revenue-nya itu lebih besar daripada total cost. Maka pada saat ini perusahaan tersebut akan untung. Untuk kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.